فاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خير وسع كرمي. صليت من حرمي ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في دج من الظلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى، إن الكبائر في الغفران كاللامم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang tuntunan mengqadha salat fardu. Kitab yang kita jadikan rujukan di sini adalah literatur fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kemudian juga sebuah kitab karya Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jamaah rahimakumullah, pembahasan ini menjadi amat sangat penting bagi orang-orang yang di masa lalunya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Maklum, masih muda, badan masih fit, ambisi membumbung tinggi, tenaga sesuai dengan beban yang akan diraih, berlari masih sangat kencang. Namun itu semua terkadang menghijab mata kita dan mata batin kita dari akhirat. Sehingga banyak yang haram yang kita tahu dilarang, kita lakukan dengan berbagai pembenaran. Sehingga perintah-perintah Allah yang wajib, khususnya salat, barangkali pada waktu itu belum jadi prioritas. Masih banyak prioritas-prioritas yang lain waktu masih muda. Ya sekarang juga bapak-bapak, ibu-ibu masih muda saya lihat. Nah, karena itu pembahasan ini menjadi penting. Karena kata Nabi, yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu salatnya. Beruntung orang yang dari muda memprioritaskan salat, sehingga di masa tuanya tidak ada beban untuk mengqadha. Karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan keluarga serta hadirin sekalian, baik yang hadir di Masjid Jami' Al-Muttaqin di Komplek Hankam ini, maupun jamaah yang bergabung di Majelis Ta'lim Madinah Quran, para ustadz, para santri di Pesantren Tahfiz Madinah Quran Sukabumi yang juga bergabung dalam ta'lim pagi hari ini, prioritaskan salat. Karena salat ini kalau tidak dilaksanakan, taruhannya adalah kebahagiaan kita di akhirat. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis bahwasanya nanti di akhirat ada seseorang yang Allah perintahkan untuk dicelupkan ke dalam neraka. Padahal orang itu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Harta banyak, badan sehat, kedudukan bagus, tidak ada yang kurang. Orang itu tidak pernah merasakan kesedihan, penderitaan, tekanan. Semuanya serba cukup, semuanya serba senang. Apa yang dia mau dia dapatkan. Namun kemudian di akhirat kelak nanti ada salah satu yang Allah celupkan ke dalam neraka. Kemudian diangkat, tidak direndam tapi dicelupkan. Jadi tidak dimasukkan lama, cuma dicelup saja. Lalu kemudian diangkat, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Maka orang ini akan menjawab, tidak ya Allah.
Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Kehidupanku adalah penderitaan, penyesalan, dan kesedihan. Padahal ini orang paling bahagia di dunianya. Semuanya punya, semua cukup, tidak kenal kurang dan tidak kenal penderitaan. Tapi sekali celupan ke dalam neraka, menghapus bagai kebahagiaan yang pernah dia rasakan. Sebaliknya ada orang yang paling menderita, tidak pernah bahagia, tidak pernah cukup, selalu menderita, sengsara, melarat, rendah, hina, kurang. Lalu kemudian Allah celupkan satu celupan ke dalam surga. Kemudian diangkat lagi. Lalu kemudian ditanya, bagaimana kamu pernah merasakan penderitaan dalam hidupmu? Maka dia jawab, tidak pernah ya Allah. Hamba adalah orang paling berbahagia seumur hidup hamba. Satu kali celupan di dalam surga menghapus penderitaan seumur hidup. Nah, saya kira mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu hadirin, barangkali ada yang pernah meninggalkan sholat di masa-masa yang lalu. Mari sama-sama kita ikuti taklim kita pada pagi hari ini dengan niat untuk kita amalkan, sehingga ketika menggantinya pun penggantiannya bagus. Jangan sampai meruya. Masih ingat Pak ya? Meruya masih ingat Pak? Iya, meruya apa Pak? Menurut saya. Menurut saya yang bagus begini, nggak boleh. Hadirin sekalian, yang saya tampilkan ini adalah 3 jenis pelaksanaan sholat. Ada yang disebut dengan al-ada'u, ada yang disebut dengan al-i'adatu, ada yang disebut dengan al-qadha'u. Jadi barangkali bapak-bapak pernah sholatnya begini niatnya, usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan, kan gitu Pak ya? Adaan. Nah, itu maksudnya al-ada. Ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, kan begitu? Ini yang dimaksud dengan al-ada. Kemudian al-i'adah. Al-i'adah ini memang jarang dilakukan, tetapi ini nanti saya jelaskan ada peluang untuk menyempurnakan sholat atau meraih pahala yang lebih besar dari sholat kita. Jadi al-i'adah itu artinya mengulang sholat yang sama. Bukan karena ketinggalan, tapi sholatnya ada sesuatu. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, al-qadha. Nah, kalau al-qadha ini yang akan kita bahas dalam taklim kita pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, yang pertama al-ada. Adaan gitu ya. Al-ada. Ini adalah sholat-sholat yang kita lakukan pada waktunya. Subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, dan seterusnya. Namanya al-ada. Al-ada ini dalam fikih khususnya madhab Imam Syafi'i ada yang disebut dengan wujub muwassa'. Wujub muwassa' itu artinya kewajiban yang waktunya luas. Yang waktunya luas. Begitu. Seberapa luasnya tergantung dari panjang pendeknya waktu sholat. Jadi saya ingin sampaikan ada 3 macam waktu kita sholat. Nanti kita bisa ukur. Kita ini seringnya melaksanakan sholat yang mana. 1, waktu afdal. Ya. Waktu afdal. 2, waktu boleh. Kemudian 3, waktu makruh. Waktu makruh. Jangan sampai kita sholat, tapi terus-terusan di waktu yang makruh. Gitu. Di waktu yang makruh.
Yang pertama afdal. Kapan waktunya? Fi awwali waktiha. Di awal waktu. Alhamdulillah kita subuh ini di awal waktu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 5 waktu kita awal waktu. Dan jangan nyerah kalau anak kita susah dibangunin subuh. Ada nggak anak yang susah dibangunin subuh? Wah, hanya, waduh, ngeri saya ini. Udah diteriakin, belum bangun. Bekernya 3, kagak bangun. Dibeliin beker sama ibunya 3 biji, yang bangun emaknya. Bapaknya udah bangunin, pakai cara lembut, nggak dengar. Tambah keras, nggak dengar. Instruksi, belum bangun juga. Pakai tongkat komando, kagak bergerak. Dicepretin air, tambah pules. Disiram air seember, Masya Allah, malah berenang dia di kasur. Hadirin, jangan nyerah. Lihat itu sebagai ladang amal. Saya sering dengar begini. Ini orangnya orang sibuk Pak, orang pejabat lah gitu ya. Pak Kiai, saya terima kasih banget. Kirain mau terima kasih sama saya. Sama ibu saya. Oh, sama ibu. Ya. Kirain mau terima kasih sama saya. Kenapa emang Pak? Tadi pas Pak Kiai bahas saya jadi ingat ibu saya. Kalau ibu saya nggak cerewet, mungkin saya nggak sholat sekarang. Tuh. Itu aja yang kita kejar udah. Kalau bapak saya nggak tegas, mungkin saya nggak sholat sekarang. Tuh. Jadi jangan sampai nyerah ini kita sama anak-anak ini. Kalau itu saya dengar langsung Pak, Ibu. Bagusnya ibu saya dulu cerewet banget. Bangunin saya sholat. Akhirnya saya sekarang keingetan. Sekarang saya, apapun waktu sesibuk apapun saya sholat. Karena saya ingat kecerewetan ibu saya. Dulu mungkin dia nggak senang. Tapi kan hidayah ada waktunya, betul. Nah nanti ketika hidayah datang, terima kasih dia kepada kita. Beda kalau orang tuanya bilangnya gimana? Oh, udahlah, saya udah bekal. Ya udah ngebangunin sholat, udah berusaha, udah nggak usah, gitulah. Terserah dia. Yang penting saya udah bangunin, nggak boleh begitu. Itu terus dituntut oleh Allah sampai hari akhirat kelak. Ya. Kemudian waktu yang makruh itu kapan? Waktu yang makruh, gampang hitungnya. Setengah jam sebelum waktu sholat berikutnya, kecuali maghrib. Setengah jam sebelum waktu sholat yang berikutnya. Atau setengah jam sebelum waktu sholat itu berakhir. Itu namanya waktu yang makruh. Umpama zuhur jam berapa sekarang? 11.56, 11.57 misalkan. Asar jam berapa asar? Jam? Ya, hampir setengah 4 ya. Hampir setengah 4. Nah, berarti waktu makruh itu adalah setengah jam sebelum waktu sholat itu habis. Kalau asar jam setengah 4, berarti zuhur itu kalau dilaksanakan jam 3, waktunya waktu makruh. Boleh dilaksanakan, tapi hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Kenapa dibenci? Karena cenderung kelihatan melalaikan waktu sholat. Apalagi jadi kebiasaan. Begitu. Apalagi jadi kebiasaan. Ibaratnya dikasih tugas telat terus. Pasti ditegur sama atasan. Kan begitu. Nah, cuman cara negornya lain-lain. Itu waktu yang makruh ya Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini melaksanakan sholat di waktu yang afdol atau di waktu yang sebelum waktu yang makruh. Gitu. Jadi di awal waktu sampai setengah jam sebelum waktu sholat itu habis, itu masih dibolehkan dan di luar waktu yang makruh. Tetapi yang afdol adalah tetap di awal waktu. Kemudian al-i'adah yang mengulang tadi, mengulang sholat.
Al-i'adah ini mengulang sholat karena ada dua alasan. Pertama, ada cacat dalam sholat kita, tapi nggak merusak sholatnya. Yang kedua, ada yang lebih afdol. Ada yang lebih afdol. Contohnya begini, yang cacat nih. Yang cacat. Hadirin sekalian, ada namanya sholat dihormatil waktu. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Sholat menghormati waktu. Contoh bagaimana? Ini Masya Allah, syariat Islam memang syariat yang abadi buat semua orang di seluruh dunia yang muslim dan muslimah. Bapak Ibu umpama pulang ke rumah pada asar jam 5 masuk tol stuck. Kan gitu ya. Masuk tol stuck. Enggak bergerak. Datang waktu maghrib. Enggak juga bergerak. Ya kan? Udah 15 menit habis maghrib masih di tol. Perhitungan, wah ini nggak mungkin dikejar isya ini. Nah gitu. Nggak mungkin dikejar isya. Bagaimana hadirin sekalian? Salah satu caranya adalah sholat dihormatil waktu. Sholat tapi niatnya menghormati waktu. Kenapa ada sholat menghormati waktu? Karena untuk menggugurkan dosa melalaikan waktu sholat. Jadi bagaimana caranya? Caranya hadirin sekalian, sholat ini bukan sholat seperti biasa. Tapi sholat dalam keadaan terpepet, sholat dalam segala keterbatasan, tujuannya untuk menggugurkan dosa, bukan menggugurkan kewajiban. Kan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi nyetir. Atau di belakang naiknya. Wah ini isya belum keluar tol, ini macet banget. Udah, sholatnya dihormatil waktu. Nah, bagaimana sholatnya? Niat sama niatnya. Usalli fardal maghribi. Ya, usalli fardal maghribi. Saya niat sholat fardu maghrib dihormatil waktu. Untuk menghormati waktu. Oke, bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Tambahin aja untuk menghormati waktu. Jangan disebutin menghadap kiblat, jangan. Emang nggak menghadap kiblat, kemana kiblatnya? Jalan tol, gitu. Dah, terus sholatnya gimana? Sholatnya ya udah sambil nyetir, gitu ya. Sebisanya aja. Yang naik motor sambil naik motor, misalkan. Jangan ruku lagi naik motor. Saya sholat, walaupun mati, saya mati syahid. Jangan. Enggak syahid itu mah. Meruyak namanya. Mati sangit itu. Naik motor, sholat ruku. Begitu assalamualaikumnya dengan kanan kiri lagi. Dia nabrak trotoar dia. Gitu, kecelakaan tunggal. Sholat aja seperti semampunya aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu, sambil dibayangin aja. Sambil naik motor. Atau naik mobil sambil nyetir. Dah. Selesai sholat dihormatil waktu. Sampai rumah. Sholat apa Pak? Sholat isya. Kan gitu. Habis sholat isya, i'adah. Diulang lagi sholat maghribnya. Jelas? Kalau di rumah bagaimana? Lengkap ya. Pakai wudu, pakai niat, menghadap kiblat, kan gitu Pak ya. Seperti itu. Ini namanya i'adah. Atau lifaqidit tahurain, air enggak ada, debu enggak ada, mau tayamum enggak bisa. Ya udah sholat aja. Allahu Akbar. Tanpa wudu, tanpa tayamum. Kalau benar-benar enggak ada air dan enggak ada, nah enggak ada debu atau tanah untuk tayamum. Sholat, tapi i'adah nanti kalau sudah ada air, kalau sudah ada bisa tayamum, i'adah diulang lagi. Atau ada yang afdol. Nah, ini yang afdol. Bapak Ibu umpamanya sholat isya, ya, sholat isya di rumah sendirian. Begitu sampai tujuan atau lewat di jalan, orang di masjid masih sholat berjamaah. Ini kok masih sholat berjamaah di masjidnya? Ah, saya sholat lagi. Nah, sholat lagi. Kan mengulang tuh. Namanya i'adah. Kenapa? Untuk mencari pahala yang lebih afdol. Jadi boleh begitu. Ya, boleh.
Bapak sholat sendiri, kemudian ngelihat ada jamaah, Bapak ikutan lagi jamaah supaya dapat pahala jamaah. Ini juga disebut dengan al-i'adah. Kemudian yang terakhir al-qadha, mengqadha sholat. Nanti kita akan bahas bagaimana tuntunan mengqadha sholat. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatkanku. Nah, ini yang digunakan para ulama menjadi dalil qadha salat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Dalam hadis Bukhari, barang siapa yang lupa sholat, maka hendaknya dia laksanakan ketika ingat. Tidak ada tebusan selain itu, kata Nabi. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur atau lupa sehingga meninggalkan sholat, maka hendaknya dia mengqadha sholatnya ketika dia ingat. Wa alaihi, oleh karena itu, yajibul qada'u, wajib qadha bitarkis salati amdan, karena meninggalkan salat sengaja, auli naumin, ketiduran, auli sahwin, ataupun lupa. Wajib. Cuma beda Pak, dalam mazhab Imam Syafi'i bedanya begini, ada dua nih. Kalau meninggalkan salatnya karena lupa atau tidur, kan ada pertanyaan, qadha salat itu harus segera apa boleh ditunda sebentar gitu. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua, dibagi dua, ya, dibagi dua nih hadirin sekalian. Kalau yang meninggalkan sholatnya itu karena ketiduran atau karena lupa, maka menyegerakan qadha hukumnya sunnah. Hukumnya apa Pak? Sunnah. Kalau karena ketiduran dan bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan enggak boleh. Sekali-sekali boleh. Tapi kalau kebiasaan enggak boleh. Maksudnya sunnah bagaimana? Boleh ditunda. Umpamanya, Masya Allah, saya tadi ketiduran sholat subuh. Ya, habis nonton apa tadi? Hah? Iya, habis bakar ayam, rebus kerang. Gitu. Habis bakar ayam, rebus kerang. Pas jam 3 tidur. Bangun jam 8. Masya Allah. Saya berdosa ya Allah, nangis segala macam, nyesel. Itu kalau begitu tuh ada harapan diterima taubatnya begitu. Nah, begitu bangun, Masya Allah ketiduran. Ya udah, insya Allah saya qadha nanti pas zuhur. Itu masih boleh. Gitu. Saya qadha pas zuhur boleh. Tapi kalau begitu bangun langsung diqadha boleh nggak? Afdol. Lebih afdol. Jelas Pak ya? Jadi bagaimanapun yang afdol itu menyegerakan qadha sholat. Tapi kalau karena tidur atau karena lupa, ya Allah ya Rabbi, saya lupa. Belum sholat asar tadi. Benar-benar lupa. Belum sholat asar. Ya Allah, bentar deh, insya Allah pas isya saya qadha begitu. Nah, itu tidak dosa. Maksudnya begitu. Tidak berdosa. Tapi kalau meninggalkan sholatnya sengaja, maka wajib segera diqadha. Wajib segera diqadha. Kalau ditunda dosa. Udah ninggalin sholat dosa, kemudian menunda qadha juga tambah dosa. Kalau sengaja begitu. Makanya kita harus mengetahui betul bagaimana tata cara mengqadha sholat. Ya. Wala ya'samu man akhara as-salata li'udhrin an-naumi aw an-nisyan. Nih, hadirin sekalian. Tidak dosa orang yang mengakhirkan qadha sholat karena tidur atau lupa. Nggak dosa. Apa namanya manusia, betul nggak Pak? Ya. Ada nggak yang pernah sholat subuhnya kesiangan karena ketiduran? Ya, kan begitu. Cuman Allah juga lihat hati kita. Wah, ini tidur sebelum waktu sholatnya karena gampang lah kalau kesiangan foto aja. Dosa itu begitu. Allah mah nggak bisa direkayasa, betul? Karena ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata kita ini apa maksudnya dan apa yang disembunyikan di dalam hati kita Allah tahu.
Kalau betul-betul ketiduran, betul-betul lupa, tidak ada rekayasa, begitu ya, maka la ya'sam, tidak berdosa. Sampai sini jelas, Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian berikutnya yang wajib qadha dan tidak wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, la tajibus shalah 'alal haid wan nufasa ka ghairihim. Orang yang haid, orang yang nifas enggak perlu qadha, enggak tahu ya. Ammal kafirul asli, orang yang kafir, betul-betul kafir sebelumnya. Kafir asli, kafir tulen gitu bahasanya. Idza aslama, dia masuk Islam. Jadi mu'allaf. Fala yukhatab bi qada'is shalah. Maka dia tidak mengqadha salat selama dia kafir. Jadi kalau ada mu'allaf, jangan disuruh qadha salatnya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka itu bertaubat, Allah ampuni dosa-dosa mereka dan dosa-dosa mereka yang terdahulu. Jadi tidak perlu melaksanakan qadha. Ammal murtad, kalau orang murtad, a'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Ya Allah, jauhkan diri kami dan keluarga serta keturunan kami dari hal seperti itu. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau murtad bagaimana? Ammal murtad idza aslam. Kalau ada orang murtad kemudian masuk Islam. Ada nggak yang begitu? Kemudian fayalzumuhu qada'us shalah. Orang ini wajib sholat selama murtadnya. Umpama dia Islam, terus murtad, terus Islam lagi. Nah, ketika Islam lagi ini dia wajib qada sholat selama dia masih dalam keadaan murtad. Kalau murtadnya setahun ya qada sholat setahun. Kalau murtadnya 2 tahun ya qada gitu, 2 tahun. Kalau orang murtad masuk Islam lagi. Kalau orang kafir masuk Islam tidak perlu qadha. Kemudian hadirin sekalian, wa man zala aqluhu bi jununin aw ighma'in aw maradin aw bisababin mubahin fala tajibu alaihi as-salatu wala qadha alaihi. Barang siapa yang akalnya hilang bijunun, 1 karena gila. Yang kedua ighma, pingsan. Kemudian yang ketiga marad, ya, yang ketiga marad, sakit. Maka tidak wajib baginya sholat dan tidak ada qadha. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada yang berbeda. Kalau orang gila sepakat nggak ada qadha. Kalau orang pingsan ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap wajib. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i bilang tidak perlu di qadha. Kalau pingsan. Nah, berarti ini menjawab nanti kalau yang sakit-sakit itu bagaimana? Aumarat, penyakit. Ya. Orang tua kita sakit misalkan. Nah, orang tua kita sakit ini ada 2 kondisinya. Umpamanya dia nggak sadar. Nah, dihitung tuh. Harinya nggak sadar hari apa sampai hari apa. Koma atau nggak sadar dan lain sebagainya. Nah, ini nggak usah diqadha ini. Karena dia nggak sadar. Orang nggak sadar hilang akal nggak wajib sholat. Karena nggak wajib sholat nggak usah diqadha. Yang diqadha itu orang yang kena kewajiban melaksanakan sholat hatta bil ima'i wal isyarah. Meskipun dia sholatnya itu dengan isyarat atau dibayangkan di dalam hati, itu masih wajib sholat. Orang sakit, ya, saya pernah lihat orang sakit dari leher ke bawah udah mati, udah lumpuh. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini leher ke bawah udah lumpuh nih, udah nggak bisa bergerak. Palanya aja nih yang gerak-gerak sama mata. Nah, kondisi seperti itu nggak gugur kewajiban sholat. Tidak gugur kewajiban sholat. Tetap sholat semampu dia. Pakai gerakan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai gerakan mata. Matanya nggak bergerak tapi masih sadar. Hatinya sholat. Gitu. Kalau dia masih sadar. Kan ada juga orang yang kelihatannya nggak sadar, kata orang, padahal dia sadar. Kita yang tahu sendiri. Saya masih sadar.
Orang masih kedengeran, tapi mata kita udah nggak bisa bergerak, misalkan begitu. Tapi orang masih kedengeran, orang ngobrol, kita masih sadar. Cuman badan kita ini udah betul-betul lemah, selemah-lemahnya, masih wajib sholat. Kalau udah hilang akalnya, udah nggak wajib sholat dan nggak perlu diqadha. Karena ada juga orang sakit, apalagi orang tua, yang udah nggak mau sholat. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya saya pesan, kalau ngurus orang tua sakit, satu, jaga akidahnya. Jaga akidahnya. Kenapa saya dikasih sakit kayak ini? Apa dosa saya? Jangan. Apa dosa saya? Seolah-olah Allah nggak tahu dosa kita. Padahal setiap penyakit yang Allah berikan ke tubuh kita dalam hadis, bahkan sebuah duri, ya, sebuah duri yang membuat kaki kita sakit, itu ada dosa yang Allah ampuni. Jadi penyakit itu belum tentu merupakan bukti murka, bukti Allah marah, mengazab. Tidak. Sakit itu adalah cara Allah untuk mengurangi beban dosa kita. Makanya sakaratul maut nggak ada yang nggak sakit. Betul nggak? Orang beriman sakaratul maut dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Orang beriman nih, rajin sholat, semuanya dijaga. Itu rasa sakitnya nanti kayak badan kita dibacok pakai pedang 300 kali. Salah sumi'ati dhaqbatin bisayf. 300 kali dipukul pakai pedang, dibacok badan kita pakai pedang. Itu rasa sakit, nyawa ditarik bagi orang yang beriman. Apalagi orang yang nggak beriman. Kenapa orang beriman sakitnya seperti itu? Karena mungkin dia banyak dosa. Dengan sakitnya sakaratul maut, Allah hapus banyak dosa. Begitu lepas nyawanya dari badan, udah bersih dia menghadap Allah, masuk surga. Gitu aja. Cuman kadang-kadang ada orang yang sakit begitu, makanya jaga akidahnya, ingetin. Ya, ini sayang sabar, yang sabar. Begitu ingetin, walaupun dia nggak terima, tapi kewajiban kita ingetin. Yang kedua, jaga ibadahnya. Jangan anaknya udah males duluan. Ah, udah ibu mah udah nggak bisa jalan, udah nggak usah sholat. Allah juga maha tahu. Nah, ini anak begini nih, anak doraka secara nggak sadar ini. Bu, ibu kan udah nggak bisa jalan, udah di tempat tidur aja. Udah ibu nggak usah sholat. Allah juga maha tahu. Nah, ini yang bahaya nih anak begini nih. Makanya anak mesti ngaji begitu. Emang kenapa ibunya nggak boleh dibilang begitu? Tapi sebenarnya repot. Wuduinnya repot. Belum kalau dia buang kotoran, bersihinnya, menggantah, repot. Mendingan saya bilangin aja, nggak usah sholat. Allah yang maha tahu. Ntar saya tanggung jawab di akhirat. Wow, Masya Allah. Hebat bener. Tanggung jawab di akhirat. Dia aja belum tentu bisa tanggung jawab. Kewajiban anak tetap. Ibu, wah masih sadar. Ayo sholat. Wudunya gimana wudunya? Kalau nggak bisa wudu ke kamar mandi, bisa nggak disemprot? Bisa disemprot? Bisa pakai semprotan. Sekarang udah banyak caranya. Disemprot, semprotin. Yang wajib-wajib aja, buka tangan, kepala, kaki. Sekali-sekali aja begitu. Dan nggak usah sempurna banget. Itu sikutnya naikin dikit, naik. Nggak usah. Kalau lagi kondisi begitu, yang penting wudu gitu ya. Yang penting wudu. Kena sikunya sedikit udah cukup. Gitu. Kadang-kadang orang tua kan gerakannya nggak bisa lagi. Ya. Nggak bisa dia wudu sendiri, wuduin, semprot, wuduin. Gitu. Terus wudu dia sholat. Sholatnya bagaimana ya? Begini aja, ini kan ibu sakit. Daripada tiap waktu ibu sholat, repot nggak? Repot. Udah dijama aja, nggak apa-apa. Boleh nggak dijama? Boleh kalau lagi sakit begitu. Tapi kalau lagi pengantenan, walimahan, nggak boleh dijama. Oke, boleh nggak saya ngejama? Mau ngapain? Itu hari Ahad saya resepsi anak saya. Terus kenapa dijama? Ini make up-nya mahal Pak Kiai. Wah. Kalau saya wudhu, ntar istri saya make up-nya 20 juta Pak Kiai. Saya mau. Wah, ya udah meruyah aja sekalian. Masa gara-gara make up sholatnya dijama? Ya. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi kalau orang sakit nggak sadar, kodok nggak sholatnya Pak? Sakit nggak sadar, dikodok nggak sholatnya? Nggak usah. Tapi kalau masih sadar dia nggak sholat, kodok.
Nah ini hadirin sekalian. Sekarang, nah ini dalam mazhab Imam Hanafi dan Maliki, saya ingin sampaikan tata cara qadha ya, tata cara qadha yang berbeda di antara mazhab supaya kita tahu. Tapi semuanya benar karena ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak usah gontok-gontokan, nggak usah saling menyalahkan. Yang salah yang tidak sholat. Sepakat kita ya? Yang salah yang nggak sholat. Hanafi dan Maliki itu kalau mengqadha sholat sesuai jumlah rakaat, sesuai jumlah. Kenapa sesuai jumlah rakaat? Bapak Ibu kan nggak selamanya di rumah. Kadang kan bepergian jauh, safar. Kalau safar kan jamak qashar, kan begitu. Nah, Bapak Ibu ke Bandung udah qashar belum? Kita kan udah belajar safar kalau nggak salah di sini kan? Ya. Jaraknya berapa? 80 km boleh. Ambil yang 88 km boleh ya. Salah satu diambil boleh. Saya mau yang 80 nggak apa-apa. Saya mau yang 88 nggak apa-apa. Saya mau 85 ada begitu ya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya mau yang 135. Oh itu bukan Syafi'i, Imam yang lainnya Imam Hanafi gitu. Merugikan. Nah, kalau kondisi safar jamak qashar kan zuhur jadi berapa? 2. Asar jadi 2. Ketinggalan 2 begitu misalkan. Saking asiknya nih, wah gitu. Masya Allah, zuhur asar lewat. Ya kan? Zuhur asar gimana nih ya? Nah, dalam mazhab Imam Hanafi dan Maliki, jumlah rakaat itu kan zuhurnya 2 ditinggalin kan? Asar 2 ditinggalin. Kalau di qadhanya pada saat safar juga 2. Di qadhanya di rumah enggak safar tetap 2. Kalau mazhab Imam Hanafi dan Maliki. Jelas Pak ya? Jadi patokannya jumlah rakaat yang seharusnya dilakukan. Kalaupun dia tinggalkan pada saat safar 2 rakaat, berarti begitu di rumah digantinya 2 rakaat. Kalau ninggalin sholat pas bukan safar 4 rakaat zuhur, begitu safar pengen qadha, qadhanya berapa rakaat? Begitu safar nih, pengen qadha untuk sholat yang saya nggak kerjakan di rumah. Kalau di rumah kan nggak bisa diqashar, rakaatnya kan 4. Pas saya lagi mau ke Bandung, saya ingat, Masya Allah, zuhur tadi nggak sholat, begitu, ya, zuhur nggak sholat, saya lagi safar ini, bagaimana fotonya ya, 4 rakaat apa 2 rakaat? Kalau Imam Hanafi dan Maliki tetap 4 rakaat, karena patokannya jumlah rakaat yang semestinya dilakukan. Jelas Pak ya? Jelas? Sir dan jahar sesuai sholatnya, pamannya. Saya nggak sholat zuhur, terus saya mau qadha di sholat isya. Bacaannya sir apa jahar? Sesuai sholatnya. Kalau zuhur kan sir, bacaannya nggak kedengeran kan? Sir itu kedengeran oleh kita sendiri. Jahar kedengeran sama orang. Makanya Bapak, Ibu kalau lagi sholat hati-hati. Subhanallah. 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 Yang belakang ini ngedenger. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Niatnya sih pengen khusyuk. Kan gitu. Cuman kekencengan. Ada yang begitu, Pak? Bisa jadi begitu ada kan ya? Ya kan? Bisa jadi kan? Nah, kalau kekencengan, sholatnya tetap sah. Cuma khilafus sunnah, menghilangkan pahala sunnah. Karena bacaan-bacaan itu harusnya sir. Sir itu hanya kedengaran sama kita sendiri. Gitu. Fatihahnya juga sir, kedengaran sama kita sendiri kalau makmum. Jangan makmum Fatihahnya kencengan dia sama imam. Jadi imam aja sekalian. Kalaupun nggak lebih kenceng dari imam, kedengaran sama sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini yang sebelahnya udah kacau pikirannya. Saya baca apa tadi ya gitu. Udah dengerin imam, dengerin orang ini baca Fatihah, ada keganggu. Nah, makanya harusnya sir bacaannya itu. Jangan kedengeran sama orang lain, kedengeran sama diri sendiri. Tapi bibirnya jangan diam. Sholat nggak boleh begini. Ngelamun. Sholat kalau begini ngelamun. Bibirnya harus gerak. Tahrikul lisan au syafatain. Kemudian hadirin sekalian,
Pelaksanaannya nggak kenal, mau alasan tidur, mau alasan apa, segera dikodok, wajib segera dikodok. Kalau Imam Hanafi dan Maliki. Imam Syafi'i beda. Ini Imam Syafi'i beda. Bedanya apa? Kondisi safar atau tidak. Nah, patokannya kondisi safar. Kalau tadi kan jumlah rakaat. Kalau Imam Syafi'i, Pak, ini yang kita amalin nih. Kita amalin. Umpama kita lupa sholat zuhur, pengen kodok sholat zuhur. Kitanya ke Bandung. Begitu sampai di rest area, sudah lebih 80 kilo, kita ingat, ya Allah, tadi saya belum sholat zuhur umpamanya. Saya mau kodok sekarang. Itu udah sampai jarak safar, maka di kodoknya 2 rakaat. Jelas? Jelas, Pak? Nah, gitu. Itu dalam mazhab siapa? Imam Syafi'i. Kalau yang tadi, kalau 4 ya 4, kalau 2 ya 2, begitu. Itu mazhab siapa? Imam Hanafi dan Maliki yang pertama tadi. Kalau Imam Syafi'i enggak, lihat kondisi Anda ini sedang safar atau tidak safar. Itu yang menentukan. Meskipun Anda tidak safar, kita tidak safar, meninggalkan sholat yang 4 rakaat umpamanya, kemudian pengen dikodok pada saat safar, maka dikodoknya 2 rakaat. Sebaliknya, yang safar, yang ketinggalan, lupa. Wah, kalau saya lupa ini sholat apa? Sholat zuhur asar pas lagi safar, udah sampai rumah baru ingat misalkan, ya. Belum belum bisa dikodok waktu safar itu. Sekarang udah sampai rumah, berapa rakaat yang kita kodok? Kan zuhurnya 2 rakaat kalau di safar, asarnya 2 rakaat kalau di safar. Nah, kodoknya kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau kita udah nggak safar, udah di rumah, balik lagi ke awal. Sesuai kondisi kita. Oh, saya udah nggak safar, berarti nggak boleh lagi dikosor. Berarti yang 2 di kodoknya tetap 4, begitu. Jelas, Pak? Jelas? Nah, itu cara mengkodok sholat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi patokannya kondisi kita, bukan jumlah rakaatnya. Kalau kondisinya safar, ya kan, 2 rakaat yang ditinggalkan, maka meskipun tidak safar, yang dikodok adalah berapa? 4 rakaat. Karena kita udah nggak safar lagi. Kalau yang kita tinggalkan 4 rakaat, nggak safar, begitu kita safar, boleh dikosor, boleh dikurangin bilangan rakaatnya, bayarnya cuman 2 rakaat. Jelas, Pak? Ya. Nah, kemudian untuk masalah penyegeraannya sudah saya jelaskan. Sunnah kalau tadi ketiduran atau lupa, wajib kalau seandainya tanpa uzur disegerakan. Begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya dulu, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Tentang mengkodok sholat wajib. Silakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah. Hah? Gila. Oh, udah murtad gila. Masya Allah. Siang benar ya. Iya. Ya. Iya. Baik, baik. Jadi kondisinya ini, Masya Allah, sedih bener nih orang ya. Udah murtad, pas murtad itu masih sadar. Belum gila gitu. Udah murtad, misalkan kita anggaplah murtadnya 2 tahun gitu ya. Oh, selisih jam. Oh, gitu. Murtad misalkan jam 9. Maghrib gila. Masya Allah. Murtad jam 9. Maghrib gila. Sampai seterusnya gitu Pak ya. Sampai meninggal. Oh, sebelum meninggal dia waras lagi. Nah, waras lagi, balik lagi ke Islam. Warasnya dalam keadaan murtad kan. Nah, terus hitungan apa hari misalkan dia balik lagi ke Islam. Ya. Jadi patokannya seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak wajib mengkodok sholat orang yang gila. Berarti selama dia gila wajibnya dikodok? Enggak.
Tapi kalau orang murtad kemudian masuk Islam lagi, selama dia murtad wajib diqadha. Nah, berarti begitu dia murtad jam 9, maghrib itu dia gila begitu ya. Nah, berarti yang wajib diqadha yang mana? Zuhur, asar. Gila. Terus sembuh nih, sembuh 2 hari baru masuk Islam. Nah, yang 2 hari dia belum masuk Islam, dihitung nggak? Dihitung. Pokoknya selama dia murtad, sadar, itu yang dihitung. Meskipun diselingi, gila. Gitu Pak. Jelas Pak ya? Nah, jadi itu yang wajib diqadha. Ini siapa yang tahu ini? Keluarganya. Kalau nggak keluarganya, gurunya. Ya. Makanya saya nih, umpamanya ada orang murtad terus gila, terus murtad, terus gila lagi, terus murtad lagi, terus gila lagi, murtad, gila lagi gitu. Nah, itu tetap dihitungnya pas waktu yang murtadnya saja. Jelas Pak? Ya. Ada lagi silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan la yang guna dikata itu apa? Yang guna dikata itu bagaimana bukan yang gimana Pak? Nggak kedengeran? hadis yang berbunyi la yang guna dikata itu apa? Yang guna dikata itu. Oh, iya. Pertanyaannya, ada hadis yang mengatakan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat, tapi diperintahkan mengqadha shaum. Gitu Pak ya? Nah, ini hadisnya bukan berarti sholat itu tidak diqadha semuanya. Hadis ini sedang menceritakan orang-orang tertentu yang tidak wajib qadha, tetapi puasanya wajib diqadha. Contohnya orang haid. Orang haid. Sholat wajib nggak diqadha? Enggak. Puasa? Nah, hadis itu menjelaskan itu. Jelas Pak ya? Orang nifas, wanita perempuan yang nifas. Enggak sholat kan? Wajib nggak diqadha sholatnya? Enggak. Puasanya? Jelas Pak? Iya. Silakan. Jamak. Ya. Saya mengatakan bahwa menjamak sholat ketika kita berzikir itu baru boleh dilakukan ketika kita sudah berjalan. Ya. Tapi ada yang mengatakan boleh kita lakukan ketika kita mau berangkat di kota, kita perlu berbaju. Kita lakukan di rumah untuk menjamak. Umpamanya kita berangkat sholat zuhur, kita jamak dengan asar. Ya. Kami mohon penjelasan Ustaz, apakah bagaimana antara dua ini? Apakah boleh kita lakukan sejak dari rumah? Ya. Atau sesudah perjalanan? Baik. Baik, hadirin sekalian, ada pertanyaan, kapan kita boleh menjamak begitu ya? Apakah harus menunggu keluar rumah dulu atau boleh menjamak sholat di rumah? Jawabannya begini. Yang pertama kita harus bedakan jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Kalau jamak, alasannya ini bukan karena safar saja. Jelas? Kalau menjamak sholat, alasannya bukan karena safar saja. Safar bisa dijamak. Tapi selain safar juga boleh dijamak. Contohnya, misalkan. Contohnya ada orang lagi ketakutan begitu ya. Lagi ketakutan. Akhirnya nggak bisa sholat zuhur. Nah, kemudian dia bisa dilaksanakan sholat asar. Kalau ada alasan yang syar'i boleh dijamak. Begitu. Jadi bukan harus selamanya safar. Sedangkan qasar itu alasannya hanya dibolehkan pada saat safar. Jelas? Jelas ya? Kayak tadi tuh orang yang sakit. Orang yang sakit, aduh, ini Bapak kalau tiap waktu sholat repotnya luar biasa. Begitu misalkan. Ada nih kabel-kabel di sini semuanya ya, semua kabel selang gitu, tapi masih sadar. Kalau zuhur sholat, asar sholat, kesian ini pasien gimana? Udah jamak aja, boleh nggak? Boleh. Alasannya safar nggak nih? Enggak kan? Jelas? Nah jadi kalau jamak bisa alasan safar, bisa juga alasan yang
lain yang diterima oleh syar'i. Jelas ya? Baik. Kemudian kalau safar, kalau qashar itu hanya boleh safar. Hanya boleh dengan alasan safar. Yang 4 jadi 2 hanya boleh karena alasan safar. Karena dalilnya itu idza darabtum fil ardi, kalau kalian sedang safar. Nah, karena alasannya ini safar, maka qashar hanya boleh dilakukan setelah melakukan perjalanan. Jelas? Jelas Pak ya? Nah, kapan? Saya sekedar mengingatkan saja, di dalam literatur fikih Imam Syafi'i disebutkan kita boleh qashar kalau kita sudah keluar dari daerah pemukiman kita. Yang saya kemarin ambil simpelnya saja ya, ambil simpelnya itu kira-kira lewat kecamatan kita begitu. Lewat kecamatan kita, karena patokannya al-balad, balad, negeri. Negeri itu apa? Dalam fikih dikatakan punya pasar sendiri, punya pengadilan sendiri, punya kantor urusan agama lah kalau kita sekarang. Yang punya kantor urusan agama kan paling rendah apa? Kecamatan, kelurahan kan nggak ada, kan gitu. Nah berarti kalau sekarang kira-kira kecamatan. Berarti kalau kita keluar mau safar nih, jaraknya ke Bandung udah safar udah lebih 80 kilo atau 88, boleh qashar mulai melewati kecamatan kita. Umpamanya kita tinggal di Ciracas, ya, tinggal di Ciracas. Nggak boleh kita itu di Cibubur qashar sholat, nggak boleh. Kemudian di Rambutan qashar, masih satu kecamatan, nggak boleh. Tapi kalau udah Keramat Jati boleh nggak? Keramat Jati boleh. Kalau udah kecamatan Cibubur boleh nggak? Boleh, kan gitu ya. Beda kecamatan. Nah, kalau sudah beda kecamatan baru boleh qashar. Sedangkan jamak itu bukan karena safar saja. Jadi jamak itu boleh dilakukan meskipun kita belum keluar rumah. Tapi kita udah memperkirakan kalau saya nggak sholat di rumah, nanti saya kerepotan sholat di jalan, kan gitu. Umpamanya di jalan nggak ada rest area ya, nah, boleh. Jadi jamak itu boleh dari rumah karena alasan nanti ke depannya itu tidak ada rest area atau tempat yang nyaman buat sholat. Tapi boleh nggak diqashar? Boleh nggak diqashar? Boleh. Jadi kalau zuhur asar mau dikerjakan di rumah sebelum keluar, berarti zuhurnya berapa? 4. Asarnya 4. Jelas Pak ya? Iya. Ya silakan Pak. Kita berangkat ke Bandung sebelum waktu zuhur. Iya. Yang didulukan sholat zuhur pas itu. Kalau takdim aman. Betul ya? Zuhur, asar. Nah, ini kalau takhir banyak yang ragu. Kalau takhir bagaimana nih? Nah, ini ada pembahasan khusus dalam mazhab Imam Syafi'i namanya tartibus shalah. Susunan urutan pelaksanaan sholat. Kalau jamak takhir, mana dulu ya yang saya lakukan? Kan saya di asar, apa zuhur dulu, apa asar dulu, kan begitu. Nah, sekarang lihat hadirin sekalian, secara umum dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah menjaga urutan sholat. Ketika kita mengqashar, menjamak atau mengqadha. Kalau mazhab imam yang lain, Malik, Hanafi, wajib dijaga urutannya. Contohnya sholat qadha, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak sholat. Mengqadhanya harus zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya. Kalau Imam Syafi'i enggak, silahkan mau asar dulu, baru zuhur, habis itu isya, habis itu maghrib, boleh. Jelas? Ini urutannya. Sama dengan yang Bapak tanya pada saat sholat jamak takhir bagaimana? Zuhur dulu boleh, baru asar. Asar dulu boleh, baru zuhur. Dan ulama menjelaskan pendapatnya. Kalau yang zuhur duluan, itu dia dapat pahala sunnah menjaga urutan sholat. Dapat pahala. Ya kan? Dapat pahala nih. Yang asar duluan, baru zuhur, juga boleh dan juga dapat pahala mendahulukan sholat sesuai dengan waktunya. Jadi dua-duanya dapat pahala nggak? Yang dosa
Jelas Pak ya? Iya, baik. Cukup? Cukup, baik. Nah, saya tutup dengan pertanyaan yang banyak membuat ragu. Pak Kiai, saya dulu waktu masih menjabat banyak tugas Pak Kiai. Kadang subuh sholat, Johor di lapangan lewat, asar juga di lapangan lewat, maghrib sholat lagi. Itu kondisi begitu Pak Kiai ada kira-kira 5 tahun. Gitu Pak ya? Ada kira-kira berapa? 5 tahun. Qodoknya gimana? Berapa kali tinggal zuhur? Saya nggak bisa ngitung Pak Kiai. Betul Pak Kiai? Asarnya berapa Pak? Susah. 5 tahun Pak Kiai. Banyak kan. Terus bagaimana saya mau qodok? Saya mau qodok ini karena qodok wajib kan begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi di sini juga, nah ini pembahasannya al-qadha'u in jahila adadal fawaid. Bagaimana tata cara mengqadha kalau nggak tahu berapa banyak yang harus kita qadha gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, langsung saja ya, dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan yajibu alaihi an yaqdiya hatta yatayaqqana bara'ata dhimmatihi minal furu'. Ya. Jamaah rahimakumullah, wajib bagi dia mengqadha sesuai jumlah yang dia yakini saja. 5 tahun. Ya adalah bangsa 500 kali coba. Misalkan begitu ya. Johor 500. Tulis di kertas 500 Johor. Asar bingung, udah samain aja dah 500. Subuh udah samain aja dah. Ya udah subuh, Johor, asar, maghrib, isya masing-masing 500. Udah yakinin tuh. Kurang nggak ya? Nggak usah begitu. Udah yakinin aja. Keberatan. Ya korting. Jangan. Itu ntar nggak sah lagi qodoknya. Ya, kayaknya yang kita yakin udah 500, udah bismillah. Qodok deh. Allahu Akbar. Qodoknya bagaimana? Boleh sesuai waktunya, boleh dirapel gitu. Habis sholat subuh boleh. Jadi kalau qodok sholat nggak ada waktu larangan. Nggak ada waktu larangan. Habis sholat subuh, kalau ada yang sholat lagi, jangan disalahin. Itu sholat apa itu ba'diyah subuh? Sesat ini orang ini. Masuk neraka ini final. Kita mau jangan masukin orang ke neraka Pak. Kita masukin orang ke surga. Setuju? Iya begitu. Ini orang habis sholat subuh sholat lagi. Oh ini orang baru hijrah nih. Baru hijrah nih. Dia lagi qodok nih. Habis itu diri lagi. Oh iya bener. Nanti 4 rakaat. Rajin banget ngeliatin orang. 3 rakaat. 4 rakaat begitu lagi qodok. Begitu hadirin. Boleh. Ya. Saya mau sholat subuh, habis sholat subuh, qodok subuhnya 10 kali, boleh. Zuhur 10 kali, buat qodok. Belum 500 meninggal. Gimana? Belum 500 meninggal. Memang kayak abang. Lunas gak kira-kira? Lunas sudah. Udah lunas. Tapi jangan berdoa, ya Allah 500 berat banget. Mendingan matiin aja ya Allah, jangan. Ya. Lunas. Udah. Yang penting kita lagi proses mengqadha salat. Nah, kalau keluarganya tahu nih. Ya. Nah, Bapak dulu misalkan berani Bapak ngomong sama anaknya atau sama istri lah. Mama kan tahu saya dulu sering nggak sholat. Ini catatan Papa mah. 500 Pak. Banyak banget Pak. Iya, ini baru 275 ini. Ntar kalau Bapak kenapa-napa hitungin mah ya. Nah, caranya gimana? Begitu meninggal, iya, itu kemarin sekian. Oh, berarti baru 225 lagi nih, masih 225. Ya udah. Nah, yang ahli warisnya, ikhtiarnya bayarin fidyah. Bayarin fidyah. Berapa fidyah itu? 1 mud untuk 1 waktu sholat. 1 mud berapa? Ambil gampangnya aja, 7 on. Karena itu sebetulnya 6, sekian gitu ya. Ambil gampangnya aja, 7 on, 700 gram. Pak Kiai susah ngitungnya, gimana kalau dibuletin 1 kilo? Dilebihin boleh, dikurangin? Jangan. Sekilo udah 200 kali tinggalin sholat. Nah, Papa masih ada utang sholat 225.
Ya udah, berarti 225 kilo. Hah? Emang 2 ton? Iya, yang repot kalau 5 tahun tadi sampai ribuan bisa tonan ya. Tapi kalau nggak dibayarin kesian kan begitu. Baik hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Sehingga insya Allah bisa kita langsung amalkan. Pesan saya, kalau masih ada utang qadha sholat, jangan ditunda. Buruan laksanakan. Ya. Karena itu insya Allah mudah-mudahan jadi pembuka maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita di masa yang lalu. Mungkin masih muda. Orang kan saya bagi dewasanya ada 2. Ada dewasa duniawi, ada dewasa ukhrawi. Enggak semua orang dewasa duniawi ini dewasa ukhrawi. Kenceng sama dunia. Kalau sama akhirat mah kendor. Gimana antara jalan? Allah juga Maha Ta'ala. Itu belum dewasa ukhrawi namanya. Tapi orang yang hebat itu orang yang dewasa duniawi dan ukhrawi. Nah, kalau kita pernah melaksanakan itu, melakukan itu, seperti itu, dewasa duniawi doang, mudah-mudahan dengan mengqadha salat kita dengan serius, Allah akan bukakan maghfirah untuk kita semua, dan salat yang kita qadha diterima oleh Allah sebagai tanda taubat kita, dan mudah-mudahan di dunia kita ringan, kemudian di akhirat juga kita senang. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, aib-aib hidup kami di masa lalu ampuni dan tutup ya Allah dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana mudahkan urusannya untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah pasangan hidup kami, anak-anak dan keturunan kami. Jadikan mereka semua penyejuk mata kami, penentram batin kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.